Berdasarkan data tahun 2024, usia pensiun di Indonesia untuk karyawan swasta adalah 58 tahun. Dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, usia harapan hidup Indonesia adalah 70 tahun. Simpelnya, angka rata-rata kematian di Indonesia itu 70 tahun. Berarti kita punya gap 12 tahun di mana kita hidup tanpa penghasilan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita punya uang itu? Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan beragama, kebanyakan dari kita malas untuk plan keuangan karena banyak dari kita yang bilang, kok duniawi banget sih, rezeki itu dari Tuhan, hidup dan masa depan nggak ada yang tahu. Dan kalau udah mikir pengeluaran yang semakin hari semakin besar, semakin tahun semakin besar, akhirnya jalan yang dipilih adalah tidak menikah atau menikah tapi nggak punya anak, karena memang akan lebih mudah untuk mengatur keuangan jika sendiri atau hanya berdua dengan pasangan. Belum lagi kalau kita masih harus membiayai orang tersayang, orang tua atau ponakan yang harus sekolah atau adik-adik yang harus kuliah. Kalau kita memilih untuk memiliki anak, jadilah sebagian besar dari kita sekarang ini yang dinamakan dengan sandwich generation. Dimana banyak dari kita yang merasa terhimpit ketika kita mau memberi, tapi diri sendiri masih kurang. Tapi kalau nggak memberi, apa iya kita tega melihat mereka untuk nggak sekolah atau kebutuhan hidup dasarnya nggak tercukupi? Oke, balik lagi ke plan keuangan. Sebenarnya kalau rata-rata dari kita mau ambil 10 menit aja untuk berhitung, kita bisa tahu uang yang kita butuhkan pada saat kita pensiun nanti. Selama kita tahu berapa pengeluaran kita dalam sebulan, kita bisa menghitung pada saat kita pensiun nanti kita butuh uang berapa. Itu kalau kita hidup 12 tahun setelah pensiun. Kalau hidup kita lebih lama, ya butuh uang lebih banyak. What if kita hidup sampai dengan usia 80 tahun? Berarti ada 22 tahun hidup tanpa penghasilan yang harus kita biayai. Kita sering lihat memes di 9gag atau di internet di mana ada nenek-nenek berdua atau bertiga sama temennya datang ke konser dan mereka jadi orang paling tua di konser itu. Kita sering bercanda sama temen kita, nanti kalau kita tua, kita nonton konser bareng ya. Tapi kalau kita nggak plan uangnya sekarang, siapa yang akan beli tiket konser pada saat kita tua nanti? Kalau kita punya anak, ya harapan terbesar adalah minta uang dari anak ya. Tapi kalau nggak punya anak, angka kelahiran di Indonesia turun 30% dalam 3 dekade terakhir. Berarti banyak dari kita yang harus beli tiket konser dari uang kita sendiri. Oke, intinya bukan tiket konsernya ya. Intinya adalah lifestyle seperti apa yang kita mau pada saat kita pensiun nanti. Apakah kita mau di rumah aja setiap hari? Dan ini adalah asumsi kalau kita sehat. Kalau kita sakit, ada tambahan biaya untuk pengobatan. Tujuan dari video ini bukanlah untuk nakut-nakutin atau bikin kita anxious, kemudian itu mempengaruhi mental health kita ya. Di sini, menurut saya, literasi keuangan menjadi sangat penting karena kita harus plan masa depan kita. Dan ini levelnya udah darurat karena Indonesia minim literasi keuangan. Kita tidak diajarkan hal ini di rumah atau di sekolah. Dan kalau hari ini kamu nonton video ini, nggak ada kata terlambat untuk memulai. Ayo, kita belajar bareng-bareng personal finance. Kita plan masa depan kita bareng-bareng. Berdasarkan pengalaman saya, ada 3 level kehidupan yang harus kita tempuh atau kita jalanin sebelum kita ngomongin tentang retirement, financial independence, atau financial freedom. Yang pertama adalah hidup dari hutang ke hutang. Yang kedua, hidup dari gaji ke gaji. Yang ketiga, kita bilang gaji tahun lalu masih ada, alias punya dana darurat. Hidup dari hutang ke hutang. Ini adalah masa hidup yang sebenarnya paling sulit. Tapi anehnya pada saat saya ada di posisi itu, saya ngerasa biasa aja. Even pada saat saya punya gaji, kemudian saya sudah lunasi hutang saya di bulan itu, saya mikir saya masih punya sisa uang nih. Saya bisa habiskan lagi, saya bisa pakai lagi, atau saya bisa ambil cicilan yang lain. Mindset ini adalah mindset yang nggak benar dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Karena nggak peduli seberapa banyak uang kita, kalau mindset kita dan lifestyle kita nggak benar, maka kita nggak akan pernah punya uang. Benar, pada saat itu saya ngerasa punya uang, tapi sebenarnya uang itu habis untuk bayar hutang dan sisanya untuk berhutang lagi. Sampai dengan satu kali saya memutuskan untuk stop itu semua. Cara yang saya lakukan adalah saya berusaha semaksimal mungkin untuk melunasi hutang-hutang saya. Semuanya. Dimulai dengan hutang yang paling kecil, saya lunasi terlebih dahulu, kemudian hutang yang paling besar. Kenapa mulai dari hutang yang paling kecil? Karena dengan berhasil melunasi hutang yang paling kecil, ada rasa keberhasilan, rasa sukses. Yang itu jadi dopamin untuk saya
untuk terus melakukan melunasi hutang-hutang saya sampai dengan hutang yang paling besar. Di situ mindset saya mulai berubah. Saya mulai berpikir bahwa, oh ya, saya bukanlah saya yang kemarin, saya bukanlah saya yang bulan lalu, dan saya bukanlah orang tua saya. Apa yang terjadi di orang tua saya tidak berarti itu akan terjadi di kehidupan saya juga. Saya bisa stop ini semua dan saya bisa memulai kehidupan saya yang baru. Di sini saya bukan bilang bahwa orang tua saya berhutang ya, tapi saya mau bilang bahwa nasib yang dialami orang tua saya, kesulitan ekonomi yang dialami oleh orang tua saya, itu tidak perlu terjadi di saya juga. Saya bisa stop semua ini dan saya akan punya masa depan yang berbeda karena saya akan melakukan beberapa hal atau banyak hal yang berbeda. Setelah saya berhasil melunasi semua utang saya masuk di fase hidup dari gaji ke gaji. Di sini saya punya uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar saya dan juga sedikit bernafas untuk bisa punya lifestyle, nongkrong, atau makan di luar. Untuk pertama kalinya saya merasa bahwa, oh, saya bisa menikmati uang gaji yang saya punya. Tapi at one point saya juga ngerti, kalau diterus-terusin kapan saya nabungnya, kapan saya punya uang. Balik lagi, saya berkata kepada diri saya sendiri, saya bukan saya yang kemarin, saya adalah saya hari ini dan saya akan plan masa depan saya dengan baik. Dari hari itu saya belajar untuk hidup sehemat mungkin. Frugal living. Frugal living lebih banyak benefitnya daripada kekurangannya. Kekurangannya mungkin hanya dilihat orang-orang sekitar, kok kayaknya nggak punya duit sih? Kok buat nongkrong nggak ada duit sih? Kok nggak mau ikutan nongkrong sih? Tapi ingat, hidup itu maraton, bukan berlomba paling cepat untuk terlihat kaya. Jadi kalau bisa pangkas semua pengeluaran dan hidup sehemat mungkin, kita bisa masuk ke fase yang ketiga, yaitu gaji tahun lalu masih ada. Di mana saya punya darurat, saya bisa menabung untuk at least 12 bulan sebagai dana darurat. Dana darurat sangat penting karena pada saat saya punya kebutuhan mendadak atau let's say kita kehilangan pekerjaan, di mana saat ini itu sering banget ya karena banyak perusahaan yang cut employee-nya. Ketika kita punya dana darurat, itu akan menyelamatkan hidup kita. Dan diharapkan dalam waktu 12 bulan kita bisa cari kerja lagi atau cari dana tambahan untuk kita bisa nutup dana darurat selama 12 bulan itu. Saya tahu kalau dari financial planner disarankan itu 3-6 bulan, tapi saya tipe yang cukup konservatif dan di usia saya sekarang dengan punya anak, saya memilih untuk bisa punya dana darurat untuk 12 bulan ke depan. Ketika kita sudah melalui 3 fase ini, disinilah kita baru bisa berpikir dengan jernih dan memikirkan early retirement. Jadi sebenarnya terserah kita, nggak perlu retire early. Kalau kita memang suka bekerja dan kita enjoy dengan apa yang kita kerjakan, dan memang sebenarnya ya sebaiknya tidak stop bekerja ya, karena negara kita juga butuh untuk terus maju dan butuh orang-orang yang berpengalaman dan punya track record, punya jam terbang, di mana orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah bekerja mungkin 10-20 tahun untuk terus bekerja dan untuk berkontribusi buat negara kita. Kalau kita mau pensiun aja, berarti kita tinggal plan, oh ya, angka pensiun let's say di usia 58 tahun, kemudian kalau melihat dari nenek moyang saya, angka harapan hidupnya let's say 80 tahun, berarti saya harus punya uang 22 tahun hidup. Berarti saya harus punya uang yang cukup untuk saya bisa hidup dengan nyaman selama 22 tahun. Idenya adalah uang itu akan habis jadi nol ketika kita meninggal. Tapi ada dari kita juga yang punya goal yang agresif, di mana kita mau retire early. Kemudian kita mengejar mimpi-mimpi kita yang sebelumnya kita nggak bisa kejar karena nggak punya uang atau nggak punya kesempatan. Disitulah konsep dari FIRE, Financial Independence Retire Early, 4% Rules, digunakan. Sebagai contoh, kalau biaya pengeluaran kita dalam sebulan adalah 10 juta, berarti dalam setahun 120 juta, dikali 25 juta, 3 miliar. Wait, pengeluaran itu apa aja? Jawabannya semuanya. Biaya kebutuhan hidup dasar dan lifestyle. Biaya kehidupan hidup dasar itu adalah listrik, air, rumah, transportasi, dan biaya makan. Nah, sisanya ditambah dengan lifestyle. Lifestyle itu apa? Belanja online, nongkrong, ngafe, makan di restoran, semuanya. Makanya lifestyle yang kita punya itu akan sangat berpengaruh terhadap angka goal financial kita. Ingat ya, seberapa besar pun penghasilan kita, kalau lifestyle kita luar biasa, kita nggak akan pernah bisa nabung atau invest. Lalu setelah punya 3M, mau diapain? Ide dasarnya adalah 3M ini harus bisa diinvestasikan untuk punya return minimal 7% dalam setahun.
Kenapa 7%? Karena 4% akan diambil untuk biaya kehidupan dalam setahun, dan 3% sisanya minimal itu untuk melawan inflasi. Diharapkan kita bisa punya investasi yang returnnya lebih dari 7%. Oke, setelah tahu semua ini, coba dong share, kamu ada di level yang mana? Apakah hidup dari hutang ke hutang, gaji ke gaji, atau gaji tahun lalu masih ada? Dan goal kamu ke depan mau retire aja atau retire early?